Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Pagi ini adalah hari yang baru, hari yang cerah. Kami mohon berkat-Mu untuk kami boleh mengisi hari ini dengan sukacita, di mana kami akan merenungkan sabda-Mu, sabda kebenaran, jalan dan hidup, yang akan mempengaruhi kami dalam langkah-langkah selanjutnya. Ubahlah hati dan pikiran kami agar kami mau mendengarkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kritik-kritik terhadap Yesus sebetulnya untuk menjatuhkan Dia. Tetapi di lain sisi, ada juga yang belum paham dan mengerti. Maka Yesus menerangkan mengapa Dia memberikan perumpamaan. Ketika Dia berjumpa dengan petani, misalnya seperti di persawahan saat ini, Yesus akan menerangkan tentang bagaimana mencangkul, membajak, kemudian menanam padi, lalu padi itu tumbuh dan kemudian juga bersama-sama dengan ilalang. Karena itu mereka faham bahwa di dalam pekerjaan selalu ada hambatan, dan hambatan-hambatan itulah yang harus diminimais, diperkecil dalam hidup. Demikian pula ketika Yesus berjumpa dengan para nelayan, Yesus mengajarkan ilmu fisika. Kapan harus menangkap ikan, di bagian mana, jam berapa harus berangkat menangkap ikan, apa yang diperlukan sebagai alat-alat peralatan untuk menangkap ikan. Dan ketika Yesus menerangkan kepada para nelayan tentang kerajaan Allah, dan bagaimana mereka harus menaburkan atau melempar jala-jala itu, mereka faham dan mengerti. Kedua, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang melihat. Kenapa? Dalam sejarah Perjanjian Lama, banyak nabi dan raja yang ingin berjumpa dengan Sang Mesias Yesus, tetapi tidak berjumpa. Tetapi generasi mereka inilah berhadapan langsung dengan Yesus.
tapi mereka tidak melihat karena hati mereka tertutup. Karena itu pada hari ini kita diajak, khususnya kita yang sudah dipanggil oleh Yesus, untuk memperdalam pengalaman pribadi dan relasi pribadi kita dengan Yesus, sehingga kita mempunyai sensitivitas, kita mempunyai rasa, kita juga bisa menggunakan akal sehat kita untuk melihat keberadaan Yesus, keberadaan Tuhan dalam langkah-langkah kita, khususnya ketika kita menghadapi persoalan-persoalan. Kita sebagai orang yang tahu bahwa hadirnya Yesus membuat kita kuat dari kelemahan, membuat kita berani untuk beranjak. Itulah kasih Yesus, khususnya pada masa COVID ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Alam kita menjadi lebih segar, matahari bersinar pun lebih memberikan rasa kasih Tuhan kepada kita. Karena itu kita belajar dari Yesus untuk menggunakan telinga, mata, hati kita serta pikiran kita secara seimbang dengan kontinuitas menggali dan menggali sabda Yesus, sehingga sabda Yesus itu betul-betul mengena di hati dan menjadikan kita orang-orang dewasa. Semoga Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang membuka mata hati kami, karena Yesus adalah hadiah terindah dalam hidup kami. Banyak orang yang tidak paham dan mengerti, tetapi kami sudah berjumpa dengan Yesus melalui iman kami. Maka perdalamlah iman kami agar kami lebih sungguh bertemu dengan Yesus secara pribadi, sehingga kami merasa aman dan nyaman senantiasa bersamanya dalam langkah-langkah hidup. Dan apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Dia hadir memberkati kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.